Sebelum masuk ke inti video, kami ada sedikit info bahwa sekarang kami membuat grup Facebook tentang Tower of God dengan nama grup Tower of God Indonesia. Mimin membuat grup ini dengan alasan karena banyak sekali dari kalian yang suka berdiskusi tentang teori atau fakta seputar Tower of God. Jika kalian berminat ingin masuk ke grup Facebooknya, kalian bisa lihat linknya di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Oke, kita kembali ke pembahasan. Dalam pertempuran di menara, sebagian besar para ranker atau reguler yang bertarung dalam sebuah tim akan memiliki posisi yang mereka tempati masing-masing. Pembagian posisi ini tentunya sudah ditentukan saat mereka menjalani tes sebagai reguler di lantai milik Event Hell. Tes yang kami maksud ini sudah pernah diperlihatkan dalam anime Tower of God kemarin. Pembagian posisi bertarung diberikan sejak awal dengan tujuan agar ketika mereka dalam pertarungan yang sesungguhnya, tidak akan terjadi konflik internal di mana mereka saling berebutan posisi yang ingin mereka tempati. Dan juga sedikit info bahwa setiap individu tidak hanya menempati satu posisi saja, di mana ada seorang yang bisa merangkap dua posisi sekaligus. Dan di dalam menara ini juga terdapat dua jenis posisi, yaitu posisi yang umum atau sering digunakan dan juga ada posisi spesial atau jarang ada. Tentunya kalian pastinya bertanya-tanya tentang dua jenis posisi yang kami maksud ini. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai ke pembahasan. Untuk yang kami bahas pertama adalah posisi yang umum. Di dalam posisi ini pastinya kalian para pembaca komik sudah tahu apa yang kami maksud. Di dalam jenis posisi ini ada 5 posisi, yaitu Fisherman, Scout, Spear, Beater, Light Beater, Wave Controller. Dari kelima posisi itu akan kami bahas satu persatu. Dari yang pertama ada Fisherman. Posisi ini sangat cocok untuk tipe petarung jarak dekat dan menengah serta merupakan petarung utama di dalam tim. Seorang Fisherman cenderung menggunakan senjata yang memiliki bentuk seperti jarum dan kumparan, serta senjata pedang yang memiliki bilah datar di dalamnya. Seorang Fisherman pada umumnya memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar dalam pertarungan one-on-one. Dan Fisherman ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu Real Fisherman dan Man-to-Man Fisherman. Untuk Real Fisherman sendiri merupakan seorang real inventoris yang menyerang musuh dalam jarak menengah. Sedangkan untuk Man-to-Man Fisherman merupakan seorang penyerang langsung dalam jarak dekat. Dan di menara ini terdapat banyak sekali ranker Fisherman yang terkenal, yaitu ada Adorizard, Ariehon, Eurasia Enezard, Grace Mircia Luslek, Ha Jinsung, Ha Yurizard, Ha Yurin, Hux, Karaka, Kun Mascheni Zahard, Urek Mazino, Yeon Hana, Zahard. Sedangkan untuk reguler yaitu ada Anak Zahard, Andozi Zahard, Blaurus, Boro, Chang Blarode, Hong Chunwa, Kunran, Lapo Bia Elaine, Reflejo, Yon Yihua. Yang kedua yaitu Scout. Posisi ini merupakan posisi yang bertugas untuk mencari informasi tentang musuh. Mereka akan berada di barisan paling depan dengan tujuan untuk mengamati situasi sekitar mereka. Mereka juga membantu Fisherman dalam melakukan penyerangan sekunder. Dan untuk seorang Scout biasanya memiliki kemampuan berpikir yang lumayan. Mereka biasanya memainkan peran dalam membantu Fisherman sebagai batu lompatannya. Namun ketika dalam sebuah pertarungan, seorang Scout biasanya berada satu langkah di depan Fisherman karena mereka seringkali menjadi orang yang bertemu musuh pertama kali. Scout adalah posisi yang menganggap kekuatan mental sebagai sesuatu yang sangat penting. Jadi seseorang yang memiliki kekuatan mental yang lemah tidak dapat menjadi Scout. Mereka juga dapat membaca perubahan Shinsu dan mengumpulkan data dari apa yang mereka lihat. Untuk Scout sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu Scout dasar dan Scout penilai. Untuk Scout dasar atau basic biasanya bertugas dalam mengumpulkan informasi, dan informasi yang didapat tersebut diberikan ke Light Bearer. Dan untuk Scout penilai bertugas untuk membantu Fisherman dalam pertarungan jarak dekat. Dan untuk Scout ranker yang diketahui sampai sekarang ada Hayurin, Karaka, Kun Hachuling, Pedro, Quan Blitz, dan untuk reguler ada Alpin, Apple, Daniel Hachit, Edindan, Hatsu, Shipleso, Sungwonare, Vespa,
dan Yomi Seng. Untuk yang ketiga adalah Spearbeater. Spearbeater merupakan posisi yang melakukan serangan jarak jauh atau bisa dikatakan sebagai seorang sniper. Di dalam pertarungan sebuah tim, posisi ini memiliki tugas untuk membackup fisherman dalam pertarungan. Dan untuk seorang yang menempati posisi ini cenderung tidak memiliki kekuatan yang besar, akan tetapi mereka sangat dibutuhkan dalam pertarungan, karena serangan yang mereka lakukan merupakan serangan jarak jauh. Dan untuk Spearbeater sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada tipe jarak jauh dan tipe jarak pendek. Dan untuk ranker yang diketahui menempati posisi ini, ada Andrew, Kun Edwan, Mulelov, Yok Boldol, dan untuk regulernya ada Akyung, Alexei Amigochas, Grobin, Getang, Novik, Paraquel, dan Rak Raid Razer. Dan yang keempat ada Lightbeater. Lightbeater merupakan posisi yang menggunakan alat yang bernama Lighthouse. Alat ini digunakan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang musuh atau lokasi sekitar. Selain itu, seorang Lightbeater cenderung bertugas mengumpulkan informasi dan menyusun rencana. Dan seingat Mimin, kemampuan dari seorang yang memiliki posisi Lightbeater ini rata-rata hampir sama, di mana kemampuan yang mereka miliki yaitu Centripetal Force Control, Flow Control, Barrier, Teleportation, dan Triple Field. Dan untuk ranker yang diketahui memiliki posisi ini ada Leroro dan Tu Prieperie. Sedangkan untuk regulernya ada Chigirinsky, Hayura, Hanayu, Kun Aguero Agnis, Levin, Prince, Rahel, Rowan Yuya, Ron Mei, Xia, dan Yeo Goseng. Dan untuk yang kelima ada Wave Control. Wave Control merupakan sebuah posisi yang menggunakan Shinsu untuk menyerang musuh dalam sebuah pertarungan. Dan dari kelima posisi yang tadi Mimin bahas, Wave Control ini merupakan sebuah posisi paling langka untuk dipilih. Kenapa begitu? Ya tentunya karena seorang yang menempati posisi ini pastinya memiliki kekuatan yang sangat berpengaruh dalam sebuah pertarungan. Dan biasanya seorang yang menempati posisi ini memiliki tingkat kekuatan yang di atas rata-rata. Itu karena seseorang yang menempati posisi ini akan menggunakan Shinsu murni, yang mana kekuatan dari Shinsu ini akan membuat pengguna menjadi lebih kuat. Bahkan di antara para ranker, hanya sedikit yang dapat menggunakan kemampuan ini. Rata-rata para ranker akan menggunakan item sebagai alat bantu mereka dalam menggunakan Shinsu. Dan ada dua tipe wave control, yaitu tipe penyerang dan support. Dan untuk ranker yang diketahui menempati posisi ini, ada Baekryun, Eurasia Blossom, Karaka, Kurudan, Lopo Biaren, Pobida Augustan, Yeon Hana, dan Yu Hansung. Dan untuk regulernya ada Hwarion, Mikhail, Pandit, Fonseca Laure, Sachi Faker, Bam atau Yoru, dan yang terakhir adalah Quattro Blitz. Ya, tadi merupakan posisi yang basic atau umum didapatkan oleh reguler dan ranker. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan posisi spesial yang ada di menara. Untuk yang pertama ada Guide. Guide merupakan salah satu posisi khusus yang ada di menara. Dan untuk tugasnya sendiri seperti namanya, posisi ini memiliki tugas untuk memandu tim untuk mencari jalan ke lantai berikutnya, dan mereka juga memiliki kemampuan analisa yang luar biasa. Yang kedua ada posisi Defender. Posisi ini memiliki peran atau tugas untuk melindungi Lightbeater dan Spearbeater. Dan selanjutnya ada Anima. Seorang yang menempati posisi ini adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan makhluk hidup. Kemampuan seorang Anima sendiri didapatkan bukan dari latihan atau yang lainnya, melainkan berasal dari bakat yang mereka miliki. Dan untuk selanjutnya ada Won Sulsa dan Dan Sulsa. Seorang yang memiliki posisi Won Sulsa mempunyai kemampuan untuk membuat lingkaran Shinsu yang berguna untuk membuat pertahanan. Sedangkan untuk Dan Sulsa merupakan sebuah posisi yang memiliki tugas untuk membuat tekanan Shinsu yang kuat. Bisa dikatakan kalau Dan Sulsa adalah cabang posisi dari Wave Control. Dan yang terakhir ada Hwayomsa dan Jeon Sulsa. Untuk Hwayomsa adalah posisi yang dimana seorang yang menempati ini memiliki kemampuan pengendalian api yang berasal dari Shinsu. Sedangkan untuk Jeon Sulsa merupakan posisi dimana di dalam posisi ini seorang harus mampu atau menggunakan elemen listrik. Dan sekian dulu pembahasan kali ini. Jika di pembahasan kali ini ada kesalahan informasi, bisa kalian koreksi di bawah.
Serta kalian juga bisa saling berdiskusi tentang Tower of God di kolom komentar.